Hai Disciple, apa kabar? Aku berharap kamu sehat-sehat aja. Kalaupun udah terlanjur sakit nih, ya semoga cepat sembuh ya. Dan kita ketemu lagi nih. Di kali ini aku udah punya satu pembahasan yang pasti aku jamin relate, karena ya pasti kita pernah mengalami. Kalau kamu pernah nggak sih ngerasain yang namanya ketika bangun tidur nih, buka mata, tiba-tiba udah ngerasa capek padahal belum ngapa-ngapain? Pernah nggak sih? Kalau aku sih jujur ya, sering banget kayak udah bangun tidur, udah tidur berjam-jam, tapi ketika bangun tetap ngerasa capek. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu, nggak ngapa-ngapain, belum beraktivitas, bener-bener yang masih rebahan tapi udah capek. Mungkin kamu pernah mengalami itu, dan ternyata itu tuh bukan badan kamu yang lagi capek. Bisa jadi yang lagi capek itu pikiran kamu, hati kamu. Intinya yang ada di dalam diri kamu tuh lagi ngerasain yang namanya capek. Nah, ketika kamu ngalamin hal itu, kadang tuh bingung. Karena jujur, aku kalau udah lagi ngalamin itu, capek yang bukan capek badan, tapi capek yang ada di dalam, alias capek hati, capek pikiran, capek mental, itu kayak bingung mau ngapain. Untuk mengobatinya tuh aku harus apa tuh bingung. Udah nonton, udah makan, udah istirahat, tapi tetap masih capek. Ternyata ada loh caranya menolong kamu supaya nggak lagi capek pikiran, nggak lagi capek hati, nggak lagi capek mental. Yang pertama, kita tuh kebiasaan banget ketika kita pengen sesuatu tuh kita kayak mengupayakannya. Akhirnya berujung pada kita tuh keras pada diri kita sendiri. Kita memaksa diri kita untuk selalu kuat, memaksa diri kita untuk selalu harus bisa pokoknya. Padahal itu nggak selamanya benar. Di dunia ini teman-teman, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Ya udah, mau gimana lagi? Satu hal yang harus kamu sadari adalah kita nggak bisa kontrol semuanya sesuai dengan keinginan kita. Yang artinya kadang kita harus membiarkan itu begitu saja mengalir, asalkan kita sudah berusaha sekuat tenaga. Ya udah, yang jadi tugas kamu adalah yang penting udah berusaha gitu. Mau hasilnya bagaimana, itu urusan belakang, karena nggak semuanya bisa kamu kontrol. Dan jangan pernah terlalu keras sama diri kamu sendiri. Yeay! Yang kedua, karena kita nggak bisa mengontrol semuanya sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita, kita juga bukan poros dunia yang semuanya harus nurut maunya kita. Ya kadang kita memang harus ikhlas ya, mengizinkan hal itu berlalu gitu. Selama ya itu tadi, kamu sudah berusaha keras. Ketika memang di ujungnya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau benar-benar yang jauh dari ekspektasi kita, ya udah, ambil waktumu sebentar untuk mengulang, mikirin apa ya salahnya di mana ya gitu. Atau kamu juga bisa mengambil sisi positifnya bahwa ya itu, kita memang harus belajar untuk nggak semuanya bisa harus sesuai keinginan kita. Jadi memang yang kedua adalah selain kamu jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu juga harus belajar untuk merelakan apa yang nggak bisa kamu kontrol. Ketiga, yaitu adalah mengurangi penggunaan gadget. Apa hubungannya? Ada loh hubungannya ternyata. Karena dengan kita sering banget lihat story teman atau lihat story artis, kita tuh jadi kayak, kok aku nggak begini ya? Kenapa kehidupanku tidak semulus ini gitu? Kita lebih sering akhirnya melihat sisi kurangnya kita, sisi yang mana yang, aduh mereka punya kok aku nggak punya. Nah, dengan mengurangi penggunaan gadget ini, akhirnya kamu bisa lebih rileks gitu loh. Kamu nggak terlalu sering membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah recharge dirimu. Jadi kayak bisa deh ngelakuin hobi kamu sambil melupakan gadget kamu, melupakan media sosial kamu ketika dirimu sedang tidak baik-baik saja. Ketika kamu bangun tidur, bukan ya enakan malah capek, ya lakuin hobi kamu, entah itu membaca mungkin, naik sepeda, hiking, lari, apapun deh pokoknya ya. Intinya begitu. Yang pertama tadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang kedua adalah let go, apapun yang nggak bisa kamu kontrol. Yang ketiga, kurangi penggunaan gadget. Dan yang keempat adalah coba deh kamu mulai melakukan hobi kamu dan melupakan gadget kamu. Handphone kamu ditaruh dulu dan lakuin hobi kamu. Merasa lelah, entah itu lelah pikiran, lelah perasaan, pokoknya intinya yang ada di dalam kamu itu emang nggak enak, tapi ternyata ada caranya yang buat menolong kamu. Dan boleh kamu coba, atau mungkin kamu punya tips-tips lain buat nolongin teman-teman lainnya yang ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain alias capek mental. Boleh kamu tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.